Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita membahas tentang teknologi dalam dakwah Islam ya, untuk membangun jembatan di masa depan. Yang kalian ketahui pertama, apa yang kalian ketahui tentang suatu kata dakwah? Dakwah itu apa sih sebenarnya? Kalian kan udah sering kan mendengar ceramah, terus mungkin sekarang kalau udah zamannya di YouTube kan ada podcast, ya kan? Itu yang sering kalian dengar dan sering kalian ketahui di YouTube. Nah, dakwah sendiri itu kan sudah dilakukan oleh para ulama, ya, ustadz, kiai. Nah, dakwah itu kan dia ceramah itu masuk ke dalam golongan dakwah. Nah, dakwah itu sendiri apa? Ayo, mungkin ada yang tahu? Tidak ada. Tidak apa? Salah tidak apa? Apa? Dakwah itu sebenarnya berasal dari bahasa Arab memang, dakwah, memanggil atau mengajak. Jadi dalam konteksnya memang dalam ceramah ustaz atau kiai itu pasti memang mengajak supaya kalian lebih dekat kepada Allah, dan juga kalau memang kalau dalam konteksnya zaman dulu ya, para nabi itu kan mengajak orang-orang yang kafir untuk masuk ke dalam Islam. Nah, oleh karena itu kalian yang sudah tahu apa itu dakwah, bagaimana caranya dakwah itu bisa berkolaborasi dengan teknologi. Teknologi yang sudah kalian ketahui YouTube, ya kan? Yang lain mungkin ada yang tahu selain itu, teknologi yang lain, TikTok bisa, ada yang lain? Instagram, Facebook, ya ada snack video dan masih banyak lagi ya. Untuk YouTube sendiri itu sebenarnya masih ke dalam live streaming kalau zaman dulu. Konten-kontennya berupa video. Kemudian ada juga media sosial seperti Facebook, Instagram, ya. Kemudian ada lagi yang sering yang tahan tren berupa WhatsApp. Yang sekarang kalau yang sering saya lihat ya, ada grup untuk membahas tentang hukum agama yang waktu itu ya golongan santri-santri yang ingin membahas. Dan nggak mungkin kan kalian ketika ngaji di pondok kalian tanya ke kiainya, ya mungkin ya, apa yang dibahas oleh kiai langsung patuh, ya kan? Padahal itu kalian belum tentu paham atau enggak kan? Pastinya kalian takut bertanya. Makanya kalau yang sering saya lihat ya, beberapa teman saya yang sudah jadi ustaz memang dibuatkan grup khusus untuk tanya jawab bagi teman-teman yang nggak paham. Nah, itu salah satu prinsip peran teknologi dalam dakwah. Ada lagi yang sekarang FYP TikTok, ya. Biasanya yang kalau konten yang saya sering lihat itu ada video file, ya. Ada mungkin yang lain yang sering lihat yang lain selain video file? Iya. Ada? Apa? Biasanya? Nanti lagi. Terus ya, kalian masih ingat yang rambutnya di sini? Habib Bahar. Terus apa lagi? Ada
yang akan yang dekat sama anak muda itu ada Ustadz Hanan Astaki, ada Ustadz Adi Hidayat, ada Ustadz Abdul Somad, ya kan? Terus ada lagi juga mungkin yang udah zaman dulu udah lama, udah agak sepuh, Buya. Itu ada juga yang sering kadang-kadang FYP di TikTok. Nah, ini kan memang sukanya anak muda sekarang melihat suatu konten yang videonya singkat, padat, dan gak suka yang menonton video yang lama. Itu yang biasanya anak zaman sekarang. Makanya sekarang kalau dulu ceramah itu harus butuh waktu 1 jam, dengan adanya TikTok dibuatkan FYP supaya kalian juga terhibur. Karena anak muda zaman sekarang itu memang lebih sulit untuk mendengarkan dalam jangka waktu yang lama. Nah, akhirnya makanya beberapa orang ada yang dibuat video-video ceramah yang cuplikannya membahas suatu hukum, diambil 30 detik dibuat FYP. Nah, itu juga satu peran teknologi. Kalian sebagai anak muda, ya, penerus bangsa, apalagi kalian juga di sini Islam semua kan? Iya, Pak. Ya, Islam semua. Iya, Pak. Mungkin ada yang Islam NU, ya, Islam Sunni, ada yang Muhammadiyah yang sekarang mungkin yang Islam yang golongan dua terbesar di Indonesia itu Muhammadiyah dan NU, ya. Mungkin kalau di sini agak sulit ya untuk menemukan Muhammadiyah, ya. Mungkin, tapi kalau kalian main ke gereja sedikit itu ada, memang. Dan teman saya juga ada yang dari Muhammadiyah. Nah, kemudian untuk itu kan untuk dakwahnya, mengajaknya ya dalam ceramah. Nah, ada juga lagi mungkin aplikasi-aplikasi yang sering kalian pakai di HP kalian untuk akses ke Al-Quran atau hadis atau sumber-sumber dunia lainnya. Ya. Kalau di HP saya mungkin ada Muslim Pro. Dia ada tentang saya buka dulu sebentar. Ya. Nah ini kalau kalian lihat mungkin juga jelas ya. Ada IKB. Nah ini ada berbahas hari ini itu ada misalnya kiblat, ada lihat pelajar, ada doa-doa, ada hukum zakat, ada tasbih, ada juga kalau yang membaca Al-Quran ini. Ya, kalau kan memang itu suatu peran teknologi. Soalnya kalau kalian bawa Al-Quran, itu kalian harus punya wudhu kan. Nah, tapi dengan HP ini, dengan teknologi yang sudah canggih ini, kalian tinggal install suatu aplikasi. Di sini kita punya Muslim Pro, kalian sudah bisa akses semuanya dari juz 1 sampai juz 30. Jadi situ dalam perjalanan juga kalian bisa baca Al-Quran tanpa harus punya wudhu. Karena mungkin yang saya tahu ya, kalau Al-Quran yang memang tidak ada terjemahan itu harus punya wudhu memang. Tapi kalau Al-Quran yang ada terjemahan itu diperbolehkan. Itu setahu saya. Mungkin ya itu perbedaan ulama kan masih ada ya. Contohnya kalau yang sering kita temukan ada beberapa ulama yang mazhab ya, ada yang ada kunutnya, ada yang nggak usah pakai kunut, ada yang pakai kunut. Cuman kan kalau di Indonesia kita pakai yang mazhab Imam Syafi'i yang sebenarnya memang harus pakai kunut. Nah itu yang saya tahu, kalau Al-Quran yang ada terjemahan itu boleh nggak pakai kunut. Nah, ini salah satu peran teknologi. Nah, kalian sebenarnya aplikasi-aplikasi kayak gini itu kalian juga bisa belajar buat sendiri sebenarnya. Ada jurusannya. Kalau
tapi mungkin misalnya kalian di sini kan TKJ ya, ada TKJ sama TB. Nah mungkin kalau di sini fokusnya kegiatan komputer. Nah itu juga kalian bisa belajar cara membuat aplikasinya supaya nanti kalian bisa dakwah mengajak. Nah habis itu mungkin yang bisa kalian lakukan dalam dakwah ya dengan menggunakan teknologi bisa dengan membuat video suatu konten di Instagram atau di TikTok. Aplikasi yang untuk edit video yang sudah kalian pakai apa? Edit bawah pakai TikTok ya kalian ya. Ada juga mungkin yang lain? Instagram. Itu ada template-nya sendiri kan. Template itu kayak kalian tinggal pakai tema ini, tinggal diubah isinya ya kan. Ada juga yang lain yang bisa apa ya? Tinggal masukkan video, tinggal diubah lagu kan. Itu juga bisa kalian buat untuk konten-konten dakwah. Ada juga mungkin yang sebenarnya ini sudah lumayan populer, CapCut. Ada yang pernah pakai CapCut? Ada. Berarti ada yang bisa edit video lagi. Coba ajukan angkat tangan yang sudah pernah pakai CapCut. 1, 2. Banyak ini. Jadi bisa Pak Willy. Ini kalau anak-anak diajak untuk edit video. Jadi bisa buat konten-konten video agama, anak-anak sudah bisa praktek sendiri. Soalnya setahu saya CapCut itu lumayan mumpuni ya untuk edit video atau edit ya banyak video-video populer untuk CapCut. Ya rencana saya mungkin SMP kan punya apa ya Chromebook, cuman sementara Chromebooknya nggak bisa diinstal CapCut. Artinya itu bisa diinstal CapCut, kalian nanti belajar edit video lebih dalam gimana cara video ya, atau memberi teks atau suatu animasi kecil atau efek audio, efek suara ya, itu bisa dijadikan. Jadi kalian membuat suatu video dakwah itu nggak harus kayak ceramah yang 10 jam. Itu cutikan suatu hukum di dalam Islam ya, atau perbedaan hukum kayak hukum wajib itu apa ya, hukum fardu sunnah apa wajib ya, hukum fardu terus sunnah terus makruh. Itu kan beberapa orang banyak yang nggak tahu perbedaan. Itu bisa kalian buat dalam video singkat 30 detik. Itu salah satu peran teknologi dalam dakwah. Jadi nggak harus kalian harus buat video ceramah 1 jam. Kalian juga bisa buat video singkat. Dan itu dengan adanya teknologi internet ya, yang harusnya kalian bisa pergi dari pakai pesawat lah, pakai mobil yang harus ke Papua. Dan di Papua masih banyak yang minoritas Islamnya. Meskipun memang di Papua itu enggak, masih beberapa daerah ada yang mayoritas Islam di Papua. Di Sulawesi juga ada. Tapi kan nggak harus kalian untuk dakwah di sana harus pergi langsung ke Papua. Enggak. Kalian bisa buat video, share di YouTube, TikTok, Instagram. Itu sudah bisa orang-orang Papua, orang-orang Sulawesi, yang orang-orang pelosok yang masih belum mengenal apa itu Islam, bisa tahu apa itu Islam. Ya. Nah, jadi yang sekarang ya kita nggak terlalu lama ya, udah 10 menit. Ya kita yang dimakan. Kesimpulannya sekarang, kesimpulan membangun masa depan dakwah Islam dan teknologi. Jadi menurut kalian teknologi itu apa? Perannya seperti apa? Peran teknologi
hidup sekarang itu penting atau nggak penting? Penting, ya. Karena sekarang eranya digital, ya. Era digital itu ya era yang ada di dalam HP ini. Semua serba video, data-data yang nggak bisa kalian sentuh tapi bisa kalian lihat. Video itu kan nggak bisa kalian sentuh kan, tapi bisa kalian lihat. Terus dengan memanfaatkan teknologi dengan baik, dengan bijaksana, kalian dapat membangun suatu jembatan komunikasi dengan daerah-daerah pelosok, sehingga orang yang belum kenal apa itu Islam bisa tahu apa itu Islam. Mungkin ada yang tanya sebelum kita mulai kali ini. Ada yang mau tanya? Tidak ada ya, berbulan semua. Mungkin cukup sekian yang ingin saya sampaikan. Dan ini teknologi itu sangat penting untuk era sekarang. Apalagi semakin merebaknya hoax berita ya. Dan pernah dulu karena video ya, karena waktu itu zamannya pemilu ya, pemilunya Pak Jokowi itu yang membahas isu agama, yang awalnya apa itu? Ada video kayak bentuk awan, itu sebenarnya limbah industri yang bentuknya mirip dengan awan, sama orang Arab itu disebarkan. Karena fenomena unik. Sampai di Indonesia dikiranya awan beneran yang jatuh ke bumi. Lalu sangkut kuat pagi yang kena awan berwarna. Itu berita hoax. Jadi bijaksana lah kalian dalam menggunakan teknologi. Jangan kalian mungkin sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.